Halo pejuang CPNS tahun 2021 ini, gimana nih persiapan kalian untuk menghadapi tes SKD? Nah, karena kemarin kan belum lama ini udah ada ya pengumuman seleksi hasil administrasi. Nah, buat teman-teman yang lolos, aku ucapin selamat dan tentunya nih jangan sampai lengah ya. Harus lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti tes SKD. Nah, teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi di tahun 2021 ini, bahwa materi tentang bela negara bakalan keluar nih, teman-teman. Makanya, di videoku kali ini, kita akan berlatih soal bela negara. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah. Nah, ingat ya, soal yang ditanyakan adalah hak. Oke, teman-teman? Karena kan kita tahu ya, dalam bela negara itu ada hak dan juga kewajibannya nih sebagai kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, dari pilihan jawaban yang ada nih. Misalkan A ya, mempertahankan wilayah NKRI. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban nih teman-teman? Nah, ini termasuk kewajiban ya teman-teman. Berarti yang A ini kurang tepat karena yang ditanyakan adalah hak ya. Kemudian yang B nih, mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari warga negara nih dalam upaya untuk bela negara ya. Berarti jawaban yang B kurang tepat juga ya teman-teman. Nah, yang C nih, memperoleh pendidikan. Nah, biasanya kalau memperoleh ya atau ibaratnya sesuatu yang kita peroleh itu sama dengan hak ya. Jadi mungkin jawaban C bisa kita kunci dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang D nih. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Nah, ini juga merupakan kewajiban ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang E, berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Nah, ini juga sama merupakan kewajiban ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Karena ini merupakan hak bela negara. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, ini dia teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, teman-teman, di zaman sekarang ya, setelah Indonesia merdeka ya, jadi bela negara itu tidak hanya dilakukan secara fisik ya, tapi juga non-fisik. Nah, contohnya nih, dalam hal mendapatkan pendidikan. Kenapa sih Kak ini masuk ke dalam salah satu contoh hak bela negara? Karena teman-teman misalkan nih, ketika seseorang nih mendapatkan pendidikan ya, contohnya pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, di dalam pendidikan kewarganegaraan itu kan ada misalkan belajar tentang Undang-Undang Dasar ya. Nah, misalkan ada pasal di 28A sampai J ya, itu tentang hak asasi manusia. Nah, dengan teman-teman tahu nih isi pasalnya tersebut ya tentang hak asasi manusia, diharapkan teman-teman nih bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi ke soal yang kedua. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah, ingat teman-teman, upaya pembelaan negara adalah. Nah, pilihan jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, ataukah E nih? Nah, kalau dilihat di pilihan jawaban ya, ini bedanya cuma di kata-kata awal nih teman-teman. Kalau untuk kelanjutannya nih dari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, itu antara jawaban A sampai E itu sama ya teman-teman. Jadi kita lihat aja nih. Oke, coba A nih ya, pengetahuan warga negara. Kira-kira bener nggak teman-teman? Upaya nih, berarti kan kalau upaya tuh harus ada yang dilakukan ya. Nah, kemudian kecintaan warga negara. Kemudian cara pandang. Nah, ini pemahaman. Nah, yang E nih, sikap dan perilaku. Nah, kira-kira yang mana teman-teman yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah upaya pembelaan negara. Nah, ini dia nih. Secara harfiah, upaya pembelaan negara merupakan sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, namanya juga upaya, berarti ada yang dilakukan ya melalui sikap dan perilaku. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali A. Upaya menjaga keutuhan wilayah. Benar ya teman-teman? Kemudian yang B nih, upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. Ya, benar juga ya teman-teman. Kalau kita bela negara, berarti kan kita ikut serta dalam upaya bertahan nih dari ancaman terhadap negara-negara kita. Oke? Kemudian yang C nih, sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Nah, upaya bela negara ini memang merupakan ketentuan hukum dasar nih teman-teman yang wajib teman-teman taati ya sebagai warga negara Indonesia. Tujuannya buat apa sih? Yaitu tujuannya untuk mempertahankan negara kita. Ya, yang C berarti benar juga. Kemudian yang D nih, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Gimana nih teman-teman? Apakah benar ya upaya bela negara ini tujuannya untuk memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara? Nah, kurang tepat ya teman-teman, karena upaya bela negara itu tanpa pamrih teman-teman, harus dilaksanakan secara ikhlas ya, karena ini merupakan kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi, yang bukan menjadi alasan upaya pembela negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Yang D ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional ya, yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya istilah dari ancaman non-tradisional, mungkin bisa dilihat nih dari pilihan jawaban yang ada. Karena kalau kecuali berarti kan ibaratnya ada 4 jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi kita bisa lakukan analisis nih teman-teman. Kira-kira mana sih jawaban yang paling beda? Coba, apakah ada yang jawab C atau B? Ataukah A? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, agresi militer. Karena kalau dilihat nih ke jawaban B, C, D, dan E itu sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Itu tentang penyelundupan, tentang penangkapan, itu mirip-mirip tuh ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail nih terkait ancaman dalam upaya bela negara ya teman-teman. Oke, ini terbagi menjadi 2, tradisional dan juga non-tradisional. Nah, untuk yang tradisional ini berupa ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI. Ya, ingat ya, kalau yang tradisional berarti ancamannya itu berbentuk kekuatan militer ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang non-tradisional nih, ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan. Nih, berarti penyelundupan ini masuk ke yang non-tradisional ya. Tadi kita ada nih di pilihan gandanya ya. Kemudian, imigrasi gelap, perdagangan narkotik dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, dan pencurian kekayaan. Diingat baik-baik ya teman-teman. Oke, ancaman ada 2, tradisional dan juga non-tradisional ya. Kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara secara tradisional. Nah, kalau tadi kan non-tradisional. Nah, sekarang yang tradisional. Gampang nih kalau teman-teman tadi sudah paham nih dengan penjelasan aku sebelumnya. Yang mana teman-teman? Untuk yang non-tradisional. Coba cari yang paling beda. Mana nih? Oke, jawabannya adalah yang D ya teman-teman, aksi penyelundupan. Nah, begini teman-teman, aku mau menjelaskan nih beberapa istilah, mungkin dari pilihan jawabannya ada yang teman-teman bingung ya. Jadi aku coba jelaskan ke teman-teman nih. Oke, yang pertama itu ada istilah agresi militer. Nah, ini udah nggak asing sih sebenarnya ya, karena di pelajaran kita nih, pelajaran sejarah kita udah tahu tuh ada agresi militer pertama, kemudian kedua, dan
teman-teman aku harap udah tahu juga nih, sejarah tentang agresi militer tersebut ya. Karena bisa jadi nih masuk juga ke bahan, ke soal-soal SKD teman-teman nantinya nih untuk yang TWK ya. Oke, sekarang nih, arti dari agresi militer itu sendiri adalah tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara, ya. Nah, kemudian ada istilah yang kedua nih, invasi militer, yaitu upaya memasuki negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata. Nah, ini bertujuan untuk menyerang dan menguasai negara tersebut. Istilah yang ketiga ya teman-teman, ada di pilihan jawaban yang E, itu spionase. Nah, ini adalah pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi rahasia mengenai sebuah organisasi atau lembaga tanpa izin. Nah Kak, kok mirip kayak intelijen ya Kak? Kalau di Indonesia tuh ada istilah Badan Intelijen Negara ya teman-teman. Nah bedanya apa sih? Nah kalau untuk spionase ini bermuatan negatif nih teman-teman. Karena dinilai menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran atas norma hukum atau hak asasi seperti privasi, kemudian berbohong, dan juga bisa nih memanipulasi data. Oke? Paham ya teman-teman? Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi lah ke soal yang berikutnya. Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan dikenal dengan nama. Nah kalau teman-teman tadi udah paham dan juga mungkin bisa, mengingat ya 1-2 kata utama dari istilah spionase yang tadi udah aku jelaskan, kemudian agresi dan juga invasi, pasti teman-teman udah tahu nih ya. Nah, apalagi kalau teman-teman tahu nih istilah separate, ya, itu istilah dari bahasa Inggris teman-teman. Artinya apa? Pisah, ya. Berarti untuk usaha melepaskan diri dari negara kesatuan itu dikenal dengan istilah separatisme. Ya, ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih pembahasannya ya. Ini dia. Suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Jadi gerakan ini merupakan gerakan memisahkan diri nih dari kelompoknya untuk memperoleh kedaulatan ataupun kemerdekaan sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih, mungkin bisa ibarat kata mengulang ya dari yang tadi. Artinya apa sih dari spionase, agresi, dan seterusnya? Ya, ini dia ya. Spionase itu artinya pengintaian ya atau mata-mata tanpa izin untuk memperoleh informasi rahasia. Nah, kalau agresi, perusakan atau penyerangan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan. Invasi, ini memasuki negara lain dengan angkatan bersenjata. Nah, kalau untuk sabotase nih, tindakan merusak dan menghancurkan peralatan senjata atau bangunan untuk menangkal keberhasilan musuh atau pesaing. Oke, buat teman-teman nih silakan yang mau screenshot atau mencatat ulang nih arti dari beberapa istilah ini. Karena istilah ini sering nih, kemungkinan besar juga bakal keluar nih di soal teman-teman semua ya. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Tindakan seluruh warga negara dijamin oleh hukum sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan. Hubungan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada... Oke, nah kita lihat nih pembahasannya langsung ya. Nah, ini dia teman-teman. Penjaminan hukum dalam upaya pembelaan terhadap warga negara dalam mengatur dan melindungi terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 ya, yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Alinea ke-4. Nah, kok Kak bukan alinea ke-3 sih gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ya alinea ke-3 itu tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia nih. Karena kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke ya.
Nah, mungkin ada yang mau tahu juga nih isi dari pasal 5 dan juga pasal 28 nih ya. Kita lihat teman-teman. Ya, ini dia. Intinya kalau pasal 5 itu kekuasaan presiden mengajukan rancangan undang-undang dan juga kekuasaan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk pasal 28 sendiri ini tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan juga tulisan. Oke teman-teman, mudah ya. Jangan diambil pusing nih kok banyak banget sih Kak hafalannya gitu. Tapi cobalah untuk menikmatinya ya, cobalah untuk enjoy gitu teman-teman ya. Sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya teman-teman. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam. Yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Nah, kalau undang-undang ini ya, undang-undang tentang usaha bela negara ini, teman-teman wajib hafal ya, karena ini merupakan pokok utama ya, sesuai dengan kisi-kisi, yaitu tentang bela negara ya. Oke, mungkin biar lebih mudah, kita lihat aja nih teman-teman ke pembahasannya ya. Oke, ini dia nih teman-teman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang pertahanan negara. Nah, isi dalam undang-undang tersebut mencakup pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. Nah, teman-teman, kelihatannya isinya undang-undang ini cukup lengkap. Jadi silahkan nih teman-teman buka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya, kemudian teman-teman pelajari. Karena ingat, materi tentang bela negara ini masuk ke dalam kisi-kisi. Oke Kak, berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, belajar bareng Monica itu pasti pembahasannya harus lengkap ya. Jadi aku bakalan kasih tahu nih pilihan jawaban yang A, C, D, dan E itu membahas tentang apa sih? Oke, ini dia teman-teman. Oke, untuk yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu membahas tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 itu tentang pembentukan kabupaten di Aceh. Ini intinya aja ya teman-teman. Kalau panjangnya tuh ada pembentukan A, B, C, D di Provinsi Nanggara Aceh Darussalam. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, ini tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini juga wajib teman-teman hafal nih ya tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia kan merupakan salah satu komponen utama nih ya, kekuatan utama nih dalam upaya bela negara nih teman-teman. Sampai di sini teman-teman bisa di screenshot ya buat bahan materi pelajaran teman-teman semua. Sudah? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah apakah TNI, Polri, jaksa, hakim, ataukah panitera teman-teman? Mungkin kalau secara kita masyarakat awam mungkin ya, yang bingung itu antara pilihan A dan B nih ya, apakah TNI dan ataukah Polri teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Polri ya teman-teman, yang B. Nah, ini dia nih pembahasannya. Ini ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Nah, untuk pasal 4 ini berbunyi apa sih Kak? Nah, ini berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sesuai dengan soal ya teman-teman. Tugasnya apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Oke, ingat ya. Ini yang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, selanjutnya ada Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini terdiri dari Angkatan Darat ya. Kalau misalkan teman-teman biasa menyebutkan TNI AD, kemudian TNI AL, dan TNI AU ya. Nah, tugasnya ini adalah
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan juga kedaulatan negara. Nah, ini ada di pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini udah aku selip-selipin juga nih ya teman-teman materi tentang pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, sampai di sini kita bisa lanjut ya teman-teman ke soal yang berikutnya. Kekuatan utama dalam usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah. Nah, kekuatan utama nih teman-teman. Kita kenal juga ada istilah kekuatan pendukung ya. Nah, jadi kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih kalau kekuatan utama? Jangan sampai salah teman-teman. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, TNI dan juga Polri. Nah, ini dia pembahasannya nih. Di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan nih ya, kalau kekuatan utamanya itu adalah TNI dan Polri, sedangkan kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Oke ya teman-teman. Nah teman-teman, 10 soal cukup ya kita membahas latihan tentang bela negara. Nah buat yang masih belum hafal ya, tadi bisa diulang lagi videonya ataupun teman-teman screenshot nih, biar sewaktu-waktu teman-teman lupa, bisa teman-teman buka lagi. Oke ya teman-teman, terima kasih nih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk terus berlatih dan juga perdalam materi-materi sesuai dengan kisi-kisi SKD tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses!